Jadi Lailatul Qadar ini ya susah, tidak akan ada yang menemukan jika persepsinya masih seperti itu. Pandangan pemikirannya terhadap Lailatul Qadar selagi masih seperti itu, ya tidak akan bisa menemukannya. Tanya saja coba semuanya, pasti tidak akan ada yang menemukannya. Sekalipun ada juga pasti tidak jauh seperti ini. Seperti kayaknya ini Lailatul Qadar deh, karena seperti ini. Ada kejadian pas siangnya seperti ini. Kayaknya malam Lailatul Qadar deh. Paling seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, terima kasih yang sudah mampir di channel yang sederhana ini. Semoga sehat, berkah selalu, amin. Sekarang tentang Lailatul Qadar. Nah ini, jika benar-benar saudaraku, sahabat tilawah ingin tahu dan menemukan Lailatul Qadar, baik ketika i'tikaf ataupun ketika kita berada di bulan yang suci, bulan Ramadan. Nah, ini cara satu-satunya kita harus tahu dulu sebenarnya terhadap Lailatul Qadar tersebut. Karena ini harus masuk akal nih. Jika kita tidak tahu terhadap Lailatul Qadarnya itu, berarti langsung i'tikaf atau menunggu atau mencari Lailatul Qadar. Berarti kita ini mencari atau menunggu yang belum diketahui sama sekali. Terus bagaimana kalau ternyata Lailatul Qadar itu datang atau ada bahkan di depan hidung misalnya? Dikarenakan kita tidak tahu itu Lailatul Qadar, berarti itu kita ya tidak merasa itu Lailatul Qadar, tidak tahu bahwa ada Lailatul Qadar. Nah ini masih salah satu ilmu makrifat juga. Bahasan di dalam ilmu makrifat, di dalam suluk pasti terbahas tentang Lailatul Qadar ini. Jadi seperti ini sahabatku, maksudnya kita harus tahu dulu Lailatul Qadarnya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberitahukan Lailatul Qadar ini. Yang lebih jelasnya ada salah satu firman Allah, salah satu surat yang khusus membahas Lailatul Qadar. Ya, di firman yang lain juga ada, cuman istilahnya kata-katanya gitu ada memerlukan pembongkaran gitu, seperti kata rumus. Nah kalau di surat yang satu ini khusus jelas ya bertemakan Lailatul Qadar. Ya di surat Al-Qadar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Nah yang itu, jadi Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang diturunkan Allah pertama ya. Karena inna anzalnahu, Allah menurunkan fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, Lail itu kan malam, Qadar itu artinya takdir atau kepastian gitu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi berarti kita harus tahu dulu Lailatul Qadarnya, karena Allah juga istilahnya mempertanyakan agar kita bisa menemukannya. Jadi pertama
tugas kita ya harus mempelajari dulu Lailatul Qadarnya itu. Kedepannya yang mana Lailatul Qadar itu khairum min alfisar. Lailatul Qadari khairum min alfisar. Lailatul Qadar ini lebih bagus, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, pertama nih ya, itu clue-nya di sana. Dari situ saja, jika kita bongkar 1000 bulannya ini, apakah kita sudah tahu? Karena kita kan harus mengetahui atau istilahnya akan membongkar Lailatul Qadar yang lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulannya pun kita belum tahu yang mana. Karena yang baru kita tahu ya baru 1 bulan yang ada di atas di langit itu, 1 bulannya. Ini 1000 bulannya juga ini belum kita tahu, apalagi Lailatul Qadar yang lebih bagus dari 1000 bulan tersebut. Nah, kemudian ke depannya Allah memberikan petunjuk kembali. Tanazzalul malaikatu warruh. Nah, turun di saat Lailatul Qadar itu turun juga tanazzalul malaikat warruh, malaikat dan ruh. Ya pastinya ini membawa Lailatul Qadar tersebut. Nah, ini akan lebih susah lagi berarti sebelum kita tahu juga yang yang diutusnya itu kan Lailatul Qadar yang dibawa istilahnya ya Lailatul Qadar. Berarti kita juga harus tahu siapa juga yang mengirimkannya, yang membawanya, yaitu malaikat. Nah, kemudian malaikatnya juga kita belum tahu, apalagi Lailatul Qadarnya. Karena Lailatul Qadarnya itu dibawa nanti oleh malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim kan, dengan izin Allah. Ini akan lebih susah takutnya. Ya biasalah, timbul fitnah gitu, apalagi kalau didengar oleh orang-orang yang istilahnya belum terbuka hatinya. Karena kan untuk mengetahui malaikat ini akan sedikit sensitif gitu. Sedangkan malaikat ini kan wajib diketahui, ada 10 kan yang wajib diketahui itu. Nah, ini 1 saja kayaknya belum pada tahu. Karena yang tahu itu kebanyakan kan baru namanya ya. 1 malaikat Jibril, 2 Mikail gitu kan. Apakah ada yang sudah tahu Jibril yang mana, Mikail yang mana? Karena yang nanti akan membawa Lailatul Qadar ini adalah salah satu dari malaikat tersebut, dari 10 itu. Nah, kemudian tanazzalul malaikatu warruh, belum ruh. Wah, apalagi Lailatul Qadarnya ini. Jadi Lailatul Qadarnya ini yang mana? Nah, ya biar gak pusing ini ya. Jadi intinya gini, sementara yang penting lah tidak menyalahi ya dari segi aturan dan pembuktiannya. Maksudnya aturan itu ya dari istilahnya pokoknya sesuai lah gitu dengan istilah Lailatul Qadar. Lail itu kan malam, Qadar ini adalah kejadian atau kepastian, ya takdir lah. Jadi kita buang dulu bayangan-bayangan kita yang Lailatul Qadar ini berbentuk apa, berwarna apa, misalnya cahaya kah, atau misalnya silau atau kilat atau apa ya, itu buang dulu lah bayangan-bayangan seperti itu. Karena al-wahamu wal khoyalu itu yusbitanil ghair, sangkaan, bayangan itu menunjukkan itu bukan yang sesungguhnya. Kita pelajari dulu Lailatul Qadar. Lail ini kan malam, sekali lagi ya. Qadar ini kepastian. Makanya seseorang itu mencari Lailatul Qadar itu di waktu malam, i'tikaf di masjid. Ya karena ada istilah lailnya itu. Yang padahal kalau di sini malam, bagaimana kalau di Amerika misalnya itu siang, berarti kasihan orang Amerika. Nah seperti itu ya. Jadi buang dulu bayangan-bayangannya.
Intinya kita buktikan dulu lail itu malam. Qadar ini adalah kejadian atau takdir. Nah, bagaimana situasi malam? Malam itu sunyi, tidak ada keramaian-keramaian, kosong, nol, ya, tidak ada apa-apa. Orang-orang atau kehidupan sedang pada istirahat. Nah, kita di sana samain atau qiyamul lailkan, membuat atau membangun malam kita ini di dalam jiwa kita, ya. Malamkan, jangan seperti siangkan yang ramai, banyak pikiran, banyak bayang.